hitam, ilmu putih, ilmu merah. Nah kalau kita ilmu handphone, waduh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channelnya MTC. Kali ini kita ketemu lagi, akan membahas lagi ya. Kebetulan ini ada kiriman dari subscriber. Ini dari wilayah Tanjung Siang, Subang ya. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaannya. Kita akan buka dulu ya, isinya apa. Di tahun baru ini ya alhamdulillah berkah dengan doa dan supportnya sobat semua. Jadi banyak kado ini, sekalipun tidak semua ya, tidak semua saya bisa rekam, bisa upload, kadang ya karena keterbatasan waktu ya, terus juga waktunya. Jadi saya ucapkan terima kasih buat ini subscriber dari Subang dengan atas nama Miftahul Falahuddin ya. Terima kasih buat Mas Miftah atas kepercayaannya. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwasanya MTC juga apa ya, kalau dibilang teknisi sih mungkin terlalu tinggi ya, kita belajar bersama ya. Mudah-mudahan berhasil ya, syukur alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Kalaupun tidak berhasil ya tidak kurang-kurang mohon maafnya. Yang terpenting kita sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang kita bisa, yang kita tahu, hanya sekedar itu ya. Ya karena saya akui kita juga masih newbie ya dalam hal servis menyervis. Kalau berhasil mungkin lagi beruntung aja kali ya. Tidak seperti mereka-mereka yang di luaran yang sudah tersohor, yang sudah mumpuni. Ini rupanya Xiaomi Redmi Note 9 ya bungkusnya. Tapi kalau tidak salah ini memang Redmi Note 9 ya, karena sudah konsultasi. Di komen juga sudah tanya, kemudian via WA juga sudah tanya, termasuk juga ini apa namanya, mengirimkan video di saat dibungkus. Oh ya, sebagai info barangkali buat sobat yang minat misalkan ingin memperbaiki HP kemudian via paket, jadi ya perlu ini ya, kita perlu konfirmasi. Kemudian di saat dibungkus, di paket juga divideoin, kemudian dikirim ke WA kita bentuk paketannya seperti apa supaya tidak terjadi fitnah ya. Di sini masih utuh sesuai dengan yang di WA ini. Bungkusnya Xiaomi Redmi Note 9 ya. Isinya di sini ternyata ada HP-nya ya. Buat Mas Miftah, ini handphonenya telah sampai ke tujuan, yaitu di counternya MTC, Media Teknik Seluler, dengan selamat. Ini infonya ya, kalau di komen sama di WA katanya sih sering mati hidup seperti itu ya. Dia lagi kian maning iya dei. Yang kasusnya itu apa, kayak alah, mati urip. Jadi kesimpulannya ini handphone katanya si mati hidup ya, kalau tidak salah. Itu kita coba tes aja ya. Kita nyalakan handphonenya nyala, nah mati lagi ya. Oh, matinya cuman sekali ya, nggak mati hidup.
Kita nyalakan lagi. Oh, mati lagi ya. Saya sebelum bikin video ini lupa baca lagi ini WA-nya, jadi kurang rada ini lupa inget. Cuman inget sairnya, apa di saat dicas itu normal atau mati hidup. Ya kita cek dulu ya, seperti biasa ya. Kita kalau mendapati kasus-kasus handphone, buat sobat yang suka ngoprek handphone ya, yang namanya penyelidikan dan penyidikan itu sangat-sangat penting ya. Ya sebagai barometer supaya kita tidak salah eksekusi. Jangan sampai yang sakit kepala, yang diperban malah kaki. Di sini kita cas mati hidup. Oh ya, berarti benar ya. Jadi di saat dicas itu mati hidup, tapi kalau kita lepaskan kemudian kita nyalakan itu mati sekali. Ya, mati sekali. Tapi kalau di saat dicas mati urip terus yo. Dan perlu diperhatikan juga di sini konsumsi arusnya ada di 0,6 ampere. Ini konsumsi arus yang tidak memadai ya untuk sebuah ponsel yang mestinya itu konsumsi arus itu minimal 1 ampere, atau kalau memang baterainya ini lemah ya paling enggak ya 0,9. Kalaupun misalkan ngedrop banget atau kosong banget, misalkan dinilai 0,7 tapi dalam beberapa detik atau dalam 1 menit ya sudah naik ya, tapi ini tidak mau naik, kemudian juga mati hidup. Nah, perlu diingatkan lagi ya, untuk kasusnya Note 9 ini rupanya seperti bawaan orok ya, mati hidup untuk brand Xiaomi Note 9 ini. Ya kita juga sering ya mendapati kasus ini. Penyebabnya ada beberapa hal, tapi yang perlu digarisbawahi banget untuk tipenya ini, di saat kita mendapati kasus seperti ini jangan sekali-kali di software. Sebab salah satu ciri software itu ya, handphone ini harus bisa masuk ke mode recovery. Itu yang pertama ya. Kita buktikan apakah handphone ini bisa masuk mode recovery atau tidak, yaitu dengan kombinasi tombol power dan kombinasi tombol volume up atau volume naik ya. Kita coba tekan bersamaan. Kalau muncul Xiaomi atau Mi, kita lepaskan tombol powernya, tapi untuk tombol volume atas tetap ditahan ya. Kita lepaskan tombol powernya. Nah, di sini tidak bisa ya masuk ke mode recovery. Itu salah satu ciri bahwasanya permasalahan dari handphone Xiaomi Note 9 ini bukan dari software. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang dari software, mestinya di saat kita cas itu ya konsumsi arus stabil ya. Yang tadi saya bilangin itu minimal 0,9 kalau memang baterainya lemah, katakanlah karena tidak hidup, tidak bisa dicas. Paling tidak itu ya 1 ampere itu ya yang menjadi tolak ukur kalau memang kita mau mencoba di software. Ini ya bisa berisiko ya kalau software. Pertama, otomatis data hilang. Yang kedua, itu ya bisa ini ya bisa fatal ya, karena posisi hardware-nya kan tidak normal. Itu yang harus perlu diperhatikan, karena sering kita dapati. Nah ya, kalau tidak salah itu subscriber dari Tambun itu posisi kayak gini di flash, ternyata ya malah jadi fatal ya. Makanya ya selalu ya, untuk kasus seperti ini setiap kali video saya selalu menerangkan dulu supaya tidak terjebak salah langkah atau salah eksekusi seperti itu ya.
Karena kadang-kadang kan yang namanya viewer ya sekalipun misalkan saya upload video Note 9 kan belum tentu semuanya menonton, kadang-kadang ya cuma salah satunya saja. Makanya di saat saya bikin video selalu dari awal ya, tidak seperti bahwasanya saya pernah upload HP ini kemudian kita langsung finish saja, tidak ya, selalu saya dari awal. Karena ya setiap viewer itu ya belum tentu menonton video kita semua. Ya kadang ya menonton semua juga ada aja yang komen yang masih menanyakan ya. Ya itu manusiawi ya. Apalagi ya otomatis yang nonton itu ya saya yakin bukan teknisi ya. Atau misalkan ya sekalipun mungkin ada tukang servis tapi ya yang apa namanya yang mungkin belum pernah mendapati kasus seperti ini, kemudian dia ada konsumen seperti ini gitu. Itu yang pertama. Maaf ya terlalu bertele-tele, tapi nggak masalah ya, kalau saya sih dibilang bertele-tele juga untuk kasus setiap handphone. Bahkan yang pertama itu ya untuk ciri-cirinya. Kemudian yang kedua, penyebab daripada HP Xiaomi Note 9 ini mati hidup itu yang pertama adalah tombol on off. Tetapi untuk tombol on off itu punya ciri khusus ya, punya ciri tersendiri. Kalau memang permasalahannya ada di tombol power, itu dia tidak mati hidup ya, mati hidupnya tidak cepat ya. Ini kan kita nyalain langsung mati, kita nyalain tanpa dicas langsung mati ya. Dan kalau dicas juga mati hidupnya itu terlalu cepat ya. Biasanya kalau memang permasalahannya dari tombol on off, umumnya mati hidupnya itu punya jeda yang agak lama ya, paling tidak itu 5 detik lebih kemudian baru mati lagi, atau sudah masuk menu baru beberapa detik langsung mati lagi. Itu diantara ciri-ciri kalau memang permasalahannya ada di bagian on off. Karena ini permasalahannya seperti ini ya berarti bukan on off. Kemudian yang kedua itu bisa terjadi karena baterai ya, permasalahan bisa aja terjadi karena baterai. Dan yang kasus mati hidupnya Redmi Note 9 ini bisa saja terjadi permasalahan di bagian baterai. Nah ini juga konsumsi arus 0,6 itu ya bisa menjadi salah satu ciri ini permasalahan di bagian baterai bisa terjadi. Kemudian yang selanjutnya yang bisa menyebabkan mati hidupnya ini adalah IC sinyal ya, entah itu IC WTR, kemudian IC RF atau IC PA. IC WiFi juga sering terjadi tapi jarang kita temui. Yang sering kita temui itu untuk kasusnya seperti ini yang mati hidupnya cepat itu yang kebanyakan dua ya, antara baterai sama IC sinyal. Oke, sudah kita terangkan satu persatu ya, sengaja supaya mudah-mudahan yang menonton video ini ya bisa memahami sedikit ya sebagai sharing. Dan juga mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi kan itu indah. Ya mudah-mudahan video ini juga bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Karena ini konsumsi arusnya di 0,6 dan juga tidak ada ciri-ciri ke arah on off, jadi kita akan fokus di dua bagian ya, yaitu antara baterai dengan IC sinyal ya. Kita buka aja dulu ini. Hati-hati juga ya untuk membukanya. Di sini ada fingerprint atau sidik jari ya, sudah tentu ya pasti ada fleksibelnya. Jadi jangan langsung tarik ya. Jangan sampai konsumen ini mengirimkan jauh-jauh handphonenya dari Subang, keluhannya itu mati hidup, tapi karena kita gegabah, karena kita ceroboh, fingerprintnya itu fleksibelnya kemudian sobek atau putus ya, otomatis ya paling tidak tekor ya, kita nombok akhirnya.
ya, seperti yang dilihat ya, ada fleksibel fingerprint. Saya sengaja ya untuk kasus seperti ini detail banget, karena kebetulan alhamdulillah memang di sisi lain ada untungnya juga ya. Kasus ini di sisi lain ya salah satu keuntungan buat kita sebagai tuser ya, karena channel saya sekalipun channel kecil ya, masih baru dan belum seberapa, tapi gara-gara kasus ini jadi agak sedikit rame. Dan terima kasih ya atas doa dan supportnya. Ini ternyata masih segel ya, kondisi handphonenya masih kinclong ini. Dan juga ini kondisi baterai masih mulus ya, belum pernah artinya belum melembung ya, belum bengkak, belum hamil. Ini saya yakin normal ini ya, baterai juga ini nggak ada masalah ya. Berarti kita cek aja ya satu persatu. Jadi ya keterangan tadi itu bisa dijadikan barometer kita akan melangkah kemana ya, jangan sampai salah eksekusi ya. Yang jelas kita akan coba selamatkan segelnya ini, apakah masih bisa ya. Ternyata segelnya masih bisa diselamatkan sobat, jadi kan terkesan rapi ya. Wow, handphonenya masih segel katanya. Padahal udah dibongkar. Oke, kita akan cek satu persatu ya. Kita akan pastikan apakah benar dengan kasusnya ini itu bukan dari tombol power ya, yaitu dengan cara direnggangkan. Kita nyalakan handphonenya dengan direnggangkan ya, sekalipun kita sudah memprediksi ya, kita sudah bisa mengambil inisiatif ini bukan dari on off, tapi ya tidak ada salahnya ya kita memastikan, karena memang dalam hal perbaikan handphone ya apa aja ya, kita memang perlu telaten, cermat, kita kenali dulu permasalahannya apa, gejalanya seperti apa, supaya tidak salah dalam memberi solusi. Kita akan nyalakan handphonenya dengan merenggangkan ya. Kita renggangkan, kemudian kita nyalakan langsung ke pin yang ada di mesin. Kalau memang permasalahan dari on off, seharusnya ya normal di saat kita renggangkan. Tetapi kalau misalkan bukan dari on off ya tetap seperti tadi ya. Nah, sudah nyala handphonenya dan ternyata masih tetap podo wae. Berarti fix ya, bukan dari on off. Sekarang kita akan mengetes bagian yang kedua, yang teringan dulu ya. Jadi jangan ya kita dalam segala hal itu jangan yang ke arah ekstrim-ekstrim dulu ya. Ya terkadang sekalipun gejalanya itu terkesan seperti cukup rumit, belum tentu ya serumit yang kita bayangkan untuk ininya, solusinya itu. Yang kedua prediksinya kan adalah baterai ya. Sekalipun ini dari fisik sepertinya baterai masih hidup, tapi juga tidak menjamin bahwasanya baterainya itu normal. Kita akan coba tes dengan baterai yang lain. Kita ini tes, nah nyala ya ini. Ternyata sama aja ya sobat ya. Kita sambil cas. Di sini tetap saja ya. Untuk konsumsi arusnya juga. Biar tidak penasaran, kita coba satu lagi ya. Ini pakai Oppo. Nah, tetap saja ya sobat ya. Berarti fix ya, ini bukan dari baterainya ya. Sudah kita tes beberapa kali. Selanjutnya untuk handphone ini dalam kasus mati hidup, kalau memang bukan dari on off, kemudian juga baterai, dan kita sudah memastikan ini bukan dari software, yang sering kita dapat itu permasalahan ada di bagian IC sinyal ya, yaitu bagian
IC PA atau IC RF yang sering banget terjadi, yang menyebabkan handphone ini mati hidup itu. Jadi selanjutnya kita akan fokus ke bagian IC sinyal ya. Kita copotin dulu kameranya supaya tidak mengganggu prosesnya. Untuk posisi IC sinyal sendiri ada di sini, yaitu IC PA ada di dalam kaleng. Jadi kita akan mengangkat penutupnya. Sekali lagi saya tekankan banget, memang kasus-kasus bootloop ya, mati hidup seperti ini seringkali kita terjebak ya. Ya rata-rata kan kalau misalkan seperti ini itu kan software biasanya ya, atau juga MMC. Sepertinya untuk handphone ini beda dari yang lain ya. Kita tutupin dulu areal yang sensitif terhadap panas, seperti halnya ini konektor SIM, kemudian juga ini soket kamera. Kita tutup dengan aluminium foil. Ini saya servisan numpuk banget ya, jadi sempit sama servisan. Terpaksa kita akan melakukan jurus selanjutnya, yaitu pengangkatan penutup kaleng bagian IC sinyal atau IC PA. Sebelumnya kita kasih fluk ajaib dulu ini. Kita kasih ramuan dulu bagian pinggir-pinggirnya, yaitu fluk ya. Ya, fluk ini fungsinya memang untuk meratakan panas, membantu mempercepat lelehnya timah. Kemudian kita atur temperatur blowernya, karena sering banget untuk HP ini ya, minimal kalau blower kita ya 370 sampai 400, karena ini kan mesinnya warna tua ya. Kalau misalkan warna muda itu ya seperti ini ya, warna muda, ini juga warna muda itu lebih gampang. Biasanya cukup di 325 sampai 350, tapi untuk ini kan warna tua dan juga sering melakukannya, jadi ya biasanya kita atur di 370 sampai 400, karena kalau 350 sering gagal ya, sering susah, bukan gagal tapi susah. Kita atur di 380 ya. Ya mungkin setiap blower itu ya punya watak masing-masing, tergantung merek sama usia juga mempengaruhi. Tinggal kenali aja ya watak blower masing-masing. Oke, are you ready? Kita akan lakukan pengangkatan ya pada bagian penutupnya ini. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya terbuka juga penutupnya. Sebelumnya kita cek dulu ya, apakah ada komponen yang berubah posisi. Sepertinya aman ya, tidak ada komponen yang pindah kontrakan. Masih pada posisinya. Sambil menunggu kondisi mesinnya dingin, kita copotin dulu aluminium foilnya. Oke, selanjutnya kita akan pastikan dulu ya, apakah handphonenya masih dalam keadaan hidup atau sebaliknya. Jangan sampai kita mengarah kemana-mana dulu. Di samping kita memastikan handphonenya hidup atau tidak setelah kita angkat penutup IC PA nya itu, kita juga akan memastikan ya, karena sering banget saya mendapati kasus-kasus seperti ini. Itu ya setelah kita angkat penutup IC sinyal itu, handphone itu ya hidup ya dengan normal.
Tapi mungkin sebenarnya seperti ini ya, kan di saat kita mengangkat penutup IC PA itu kan temperaturnya tinggi ya, yang biasanya 350 ke bawah, kemudian di saat kita membuka kaleng itu kan nyampe 380 lebih ya. Ya mungkin karena efek panas yang itu, jadi akhirnya tidak perlu kita rehot lagi ya. Yang pada dasarnya itu sebenarnya perlu di rehot ya dari IC PA itu, cuman karena sudah terkena panas yang over ya, akhirnya seringkali berhasil, artinya ya hidup normal ya. Kalau bahasa kita itu sebenarnya itu apa ya, mungkin bantat kali ya bahasa, kalau bahasa kita sih bantat ya untuk timah-timah atau kaki-kakinya itu, sehingga ya minta di ini ya, minta di rehot atau digoyang-goyang ya kalau misalkan ini. Tapi ya itu pun enggak semua ya, ada yang mesti diganti juga, banyak yang mesti diganti juga ya. Kita pastikan dulu ya. Selanjutnya kita akan coba tes handphonenya ya, mudah-mudahan hidup normal ya, syukur alhamdulillah. Kalau misalkan ternyata sama aja ya, kita lanjutkan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, handphonenya sudah nyala ya, mudah-mudahan saja ini ada rezeki ya buat Mas Miftahul yang dari Subang ini jauh-jauh mengirimkan handphonenya ke Bogor, ke MTC untuk memperbaiki, mudah-mudahan berhasil. Nah ini dari tampilan sudah memberikan sinyal-sinyal hijau ini sobat ya. Loadingnya lama ya, tidak mati hidup dengan baterainya dia. Oke, are you ready? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wow, lihat sobat. Di sini sudah ada loadingnya ya. Ada titik 3 yang berjalan. Wahidun, saniyatun, salasatun, arbaatun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wow, istimewa ya. Ternyata masih manjur ya. Ya syukur alhamdulillah ya rabbil alamin. Ini ada passwordnya ya. Oh tadi sempet WA ya untuk passwordnya sendiri. Nah istimewa. Ternyata doanya Mas Miftahul yang dari Subang ini dikabulkan. Handphonenya normal ya, alhamdulillah ini. Oke. Nah ini sudah normal. Kalau sudah seperti ini ya insya Allah ya. Nah selanjutnya kita akan coba pastikan sinyalnya ya, kita rapikan saja karena ini kan kasusnya terjadi pada areal sinyal ya, walaupun itu tidak diganti, tetapi ya kita pastikan dulu karena fungsi daripada IC PA itu kan untuk sinyal ya. Kita akan pastikan sambil merapihkan handphonenya apakah sinyalnya itu normal atau tidak ya. Nah seperti ini ya sobat ya, makanya saya dalam hal ini selalu menyarankan banget, dan juga bisa dibilang bertele-tele ya dalam menjelaskan, karena jangan sampai salah eksekusi ya, jangan sampai salah solusi ya. Seperti ini ya kenyataannya. Kasusnya handphone ini ya memang sudah bawaan orok ini. Kita bersihkan dulu ya, ini bekas thinner fluknya ya, supaya terkesan rapi sekalipun tidak terlihat ya. Entah kenapa ya, kalau saya dalam hal bersih-bersih ini sepertinya unsur penting ya. Sekalipun kan di saat kita tutup itu kan tidak terlihat ya, tapi buat saya pribadi sini ya sangat penting kita bersihkan dulu.
Kalau sudah normal, kita rapikan sebersih mungkin. Oke sobat, sudah rapi, segelnya juga sudah kita pasang lagi, jadi terlihat dan terkesan seperti belum pernah servisan ya. Oke, selanjutnya kita akan pastikan ya untuk sinyalnya apakah normal atau tidak ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita nyalakan lagi handphonenya. Mudah-mudahan saja normal dan tidak ada kendala sama sekali. Alhamdulillah wa syukrulillah, masih normal ya. Kita akan cek apakah sinyalnya bisa nongol. Wow, istimewa. Ya, sinyalnya manteng, maknyos. Berarti tidak ada masalah ya. Kita coba nyalakan datanya, apakah normal. Wow, istimewa. Alhamdulillah ya. Kita cek pulsa. Kalau smartphone apa ya, 1 2 3 ya. Ya, alhamdulillah wa syukrulillah, normal ya sobat. Ya, demikianlah. Alhamdulillah ini untuk kasus Xiaomi Note 9 yang mati hidup. Mati hidup bisa dicas, dan kalau tidak dicas itu mati lagi, dinyalakan. Kita bisa menyelesaikannya ya. Entah kenapa ya, untuk brand Xiaomi dengan tipe yang satu ini seringkali banget terjadi ya hal semacam ini. Ya, tak usah dipikirkan, yang penting kita bisa menyelesaikan masalahnya. Dan alangkah bijaknya ya untuk hal ini, itu memberikan garansi yang cukup ya, biar sama-sama enak, biar barokah. Biasanya sih kita dalam hal ini memberikan garansi itu 2 bulanan ya. Oke sobat semua, terima kasih ya atas doa dan supportnya. Salam sejahtera, salam sukses dan istimewa. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.